Perkenalkan, nama saya Fatan Alzaran dengan NPM 243510343. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dari tugas ADPL dengan judul 5 perbandingan SDLC. Sebelum masuk ke perbandingan, SDLC merupakan singkatan dari Software Development Life Cycle yang merupakan metodologi atau kerangka kerja yang menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam pengembangan perangkat lunak agar hasilnya berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan SDLC, proses pembuatan software dilakukan secara acak, tetapi mengikuti tahapan yang jelas sehingga meminimalkan kesalahan, memudahkan pengelolaan proyek, meningkatkan kualitas sistem, dan memastikan software sesuai dengan kebutuhan user. Secara umum, SDLC terdiri dari 7 fase kunci. Pertama itu perancangan untuk planning, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya proyek. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan requirement analisis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan fungsional perangkat lunak. Yang ketiga itu ada desain sistem, merancang arsitektur, database, dan termuka pengguna. Yang keempat itu ada pengembangan atau development, tahap penulisan kode atau pembuatan software. Yang kelima ada penguji atau testing, menguji fungsionalitas untuk memastikan tidak ada error atau bug. Yang keenam itu implementasi atau penerapan, yaitu merilis perangkat lunak kepada pengguna. Yang ketujuh itu ada pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaruan rutin. Selanjutnya itu ada dampak pada masyarakat. Dampak positifnya masyarakat dapat menikmati teknologi yang lebih efisien dan mempermudah aktivitas seperti melakukan transaksi online serta menggunakan berbagai layanan digital. Selain itu, SDLC juga membantu meningkatkan kualitas sistem sehingga risiko kesalahan atau kegagalan aplikasi dapat dikurangi. Eh, Model-model SDLC sendiri ada 5. Yang pertama itu ada waterfall, spiral, incremental, RAD, atau rapid application development, dan agile. Yang pertama itu masuk ke dalam waterfall. Untuk waterfall sendiri memiliki beberapa tahapan utama. Yang pertama itu ada requirement analysis, yaitu analisis kebutuhan, mengumpulkan semua kebutuhan sistem pengguna seperti fungsi sistem, data yang diperlukan, kebutuhan hardware, dan software. Selanjutnya ada sistem desain, mendesain struktur sistem berdasarkan kebutuhan seperti desain database, arsitektur sistem, desain interface. Yang ketiga itu ada implementation atau coding. Programmer mulai menulis kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Contoh pemrogramannya dengan bahasa Python, Java, dan C++. Yang keempat itu ada testing. Program diuji untuk memastikan tidak ada bug, fungsi berjalan dengan benar, dan sistem sesuai dengan pengguna. Yang kelima itu ada deployment. Software sudah selesai diuji, kemudian dipasang dan digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu ada maintenance, tahap pemeliharaan setelah software digunakan, seperti menambah fitur dan lain-lain. Keuntungan dalam menggunakan waterfall model, yang pertama itu proses yang jelas dan terstruktur. Setiap tahap memiliki urutan jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua itu mudah dikelola. Karena tahapan sudah ditentukan, manajemen proyek lebih mudah dilakukan. Yang ketiga itu ada dokumentasi lengkap. Setiap tahap menghasilkan dokumen sehingga mempermudah pengembangan dan pemeliharaan. Yang keempat itu cocok untuk proyek kebutuhan yang jelas. Jika kebutuhan sistem sudah pasti sejak awal, model ini berjalan dengan efektif. Dan yang kelima, mudah menentukan waktu dan biaya. Dan kerugiannya, sulit melakukan perubahan. Jika ada perubahan kebutuhan di tengah proses, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya. Dan yang kedua itu ada risiko kesalahan di awal berdampak besar. Jika analisis kebutuhan salah, kesalahan akan mempengaruhi seluruh tahap berikutnya. Selanjutnya kita masuk dalam spiral. Spiral model merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang atau iteratif dalam bentuk siklus seperti spiral, di mana setiap putaran memiliki perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Spiral model sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan pengembangan dan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Yang kedua itu risk analysis atau analisis dari risiko, menganalisis kemungkinan masalah atau risiko yang dapat terjadi selama pengembangan sistem. Yang ketiga itu ada engineering atau pengembangan. Melakukan proses desain dan pembuatan software berdasarkan rencana yang telah dibuat.
Yang keempat itu ada evaluation. Pengguna atau klien mengevaluasi hasil pengembangan sesuai kemajuan ke siklus berikutnya. Setelah evaluasi selesai, proses akan mengulang dari siklus berikutnya sampai sistem selesai. Keuntungan dari menggunakan spiral model yaitu manajemen risiko yang lebih baik. Setiap tahap melakukan analisis risiko sehingga masalah dapat diketahui lebih awal. Yang kedua itu ada fleksibel terhadap perubahan. Jika ada perubahan kebutuhan, sistem masih bisa diperbaiki pada siklus berikutnya. Yang ketiga itu ada pengembangan bertahap. Software dikembangkan sedikit demi sedikit sehingga lebih mudah diperbaiki. Yang keempat itu melibatkan pengguna dalam evaluasi. User dapat mengevaluasi hasil setiap tahap sehingga sistem lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kerugiannya proses lebih kompleks dan biaya pengembangannya lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam incremental. Incremental model adalah metode pengembangan software di mana sistem dibangun dan dirilis dalam beberapa bagian kecil atau increment dan baru dan setiap bagian menambahkan fitur baru ke sistem yang sudah ada. Dengan metode ini, software tidak dibuat sekaligus, tetapi dikembangkan secara bertahap sampai semua fitur selesai. Untuk incremental model sendiri, tahap pertama merupakan requirement atau kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan sistem dan membaginya menjadi beberapa bagian kecil. Yang kedua itu ada desain. Mendesain bagian sistem yang akan dibuat pada tahap tersebut. Yang ketiga implementing. Membuat program lebih sesuai dengan desain. Yang keempat itu ada testing. Menguji fitur yang sudah dibuat. Dan yang terakhir itu ada rilis. Sistem dirilis dengan fitur baru lalu dilanjutkan dengan increment selanjutnya. Keuntungannya, pengembangan yang lebih cepat. Sistem dapat digunakan lebih awal karena dibuat secara bertahap. Mudah melakukan perubahan. Risiko lebih kecil. Pengujian lebih mudah. User dapat memberi feedback lebih cepat. Kerugiannya membutuhkan perencanaan yang baik. Jika pembagian increment tidak jelas, sistem bisa menjadi tidak terstruktur. Integrasi sistem bisa menjadi sulit, yaitu menggabungkan sebuah bagian sistem kadang memerlukan usaha tambahan. Dan yang terakhir memerlukan desain yang kuat sejak awal. Selanjutnya kita masuk ke dalam RAD, Rapid Application Development. RAD adalah metode pengembangan software yang berfokus pada kecepatan pembuatan aplikasi dengan menggunakan prototyping, pengembangan bertahap, dan feedback langsung dari pengguna. Ya, untuk tahapan pertama itu adalah requirement planning, menentukan kebutuhan sistem secara bersama pengguna, seperti tujuan sistem, fungsi utama, dan kebutuhan data. Yang kedua itu ada user design. Desain developer dan pengguna bekerja sama membuat prototype atau rancangan awal sistem seperti desain tampilan, alur sistem, dan fitur aplikasi. Yang ketiga itu ada construction, tahap pembangunan sistem sebenarnya, yaitu coding program, pengembangan database, dan integrasi sistem. Yang keempat itu ada cutover, yaitu pengujian sistem, pelatihan pengguna, dan implementasi sistem ke lingkungan nyata. Untuk RAD sendiri memiliki karakteristik yang pertama itu pengembangan yang sangat cepat, menggunakan prototype, dan melibatkan pengguna secara aktif. Keuntungannya proses pengembangannya lebih cepat, mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan, melibatkan pengguna secara langsung, mengurangi risiko kesalahan sistem, hasil lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kurangannya memiliki developer yang berpengalaman, tidak cocok untuk proyek yang sangat besar, memerlukan keterlibatan pengguna secara terus-menerus, biaya pengembangan yang tinggi, kurang cocok untuk sistem dengan resiko tinggi. Selanjutnya masuk ke dalam Agile. Untuk Agile sendiri memiliki tahapan pertama, yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua ada desain, yang ketiga development, empat testing, dan lima deployment. Kesimpulannya, dalam Software Development Lifecycle atau SDLC, terdapat berbagai model pengembangan perangkat lunak seperti waterfall model, spiral model, incremental model, rapid application development, dan agile model yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pengembangan software. Model-model tersebut digunakan untuk membantu proses pembuatan sistem agar lebih terstruktur, efisien,
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga pengguna harus digunakan disesuaikan dengan jenis proyek, tingkat kompleksitas sistem, serta kebutuhan perubahan selama pengembangan. Dengan memilih model SDLC yang tepat, proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan sistem yang berkualitas. Mungkin segitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.